guys, jadi ini vlog aku ke Museum Nasional dan Museum Prasasti. Nah, ini pertama aku berada di Museum Nasional. Museum Nasional memiliki banyak koleksi patung dari era Hindu-Buddha yang berasal dari periode kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Beberapa patung terkenal diantaranya adalah patung Pajnaparamita, patung Ganesha, patung Durga Mahisasura Mardini, patung Buddha Amitabha, patung Siwa Mahadewa, patung Agastya, patung Brahma, dan patung Vajrapani. Di dalam Museum Nasional juga terdapat numistik dan heraldik Indonesia yang mencakup benda-benda yang berhubungan dengan uang, medali, koin, dan lambang atau segel resmi yang digunakan dalam sejarah Indonesia. Numistik seperti koin kuno, mata uang kertas, dan uang tradisional. Heraldik seperti segel, lambang, dan medali. Selain itu, di dalam Museum Nasional juga memiliki berbagai koleksi perhiasan yang merupakan peninggalan dari berbagai zaman dan budaya di Indonesia. Beberapa jenis perhiasan tersebut yaitu ada satu, perhiasan kerajaan kuno seperti kalung, gelang, cincin, dan mahkota. Kedua, ada perhiasan tradisional yaitu anting dan subang, pinang, dan kalung keris. Ketiga, yaitu ada perhiasan prasejarah seperti perhiasan batu dan kerang. Dan keempat, yaitu ada perhiasan kolonial. Di dalam Museum Nasional juga terdapat kepala dan gading gajah purba yang merupakan artefak prasejarah yang penting. Kepala fosil yang dipamerkan memberikan gambaran tentang ukuran dan bentuk gajah-gajah pada masa itu. Fosil gading ini menandakan peran penting gajah purba dalam ekosistem pada masa itu. Di dalamnya juga terdapat koleksi penting terkait manusia purba dan hewan purba. Koleksi ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi manusia, hewan purba, dan ekosistem yang pernah ada di Indonesia. Koleksi hewan yang menarik yaitu seperti ada stegodon, sejenis gajah purba, rhinoceros seperti badak purba, buaya purba, dan harimau purba. Di dalam Museum Nasional juga terdapat koleksi keris. Keris merupakan salah satu hal yang paling berharga, menampilkan senjata tradisional Nusantara yang syarat dan nilai budaya, sejarah, dan spiritual. Keris selain sebagai simbol senjata juga dianggap sebagai simbol status artefak keagamaan serta pusaka yang memiliki nilai kekuatan mistis bagi masyarakat. Selain sebagai senjata, keris juga berfungsi sebagai benda upacara dan simbol kekuasaan. Museum Nasional memiliki berbagai jenis keris, seperti keris Jawa, keris Bali, dan keris Sumatera. Selanjutnya, ini aku berada di Museum Prasasti, yang letaknya tidak jauh dari Museum Nasional. Museum Prasasti adalah makam kuno dari masa kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1977. Di dalam Museum Prasasti terdapat salah satu pemakaman yang terkenal di antara koleksi makam kolonial di sana, yaitu patung wanita menangis. Patung ini menggambarkan sosok seorang wanita yang sedang bersedih dengan ekspresi yang melambangkan duka mendalam. Di sini juga terdapat makam-makam tokoh penting dari masa lalu, terutama pejabat dan figur terkenal pada zaman Hindia Belanda, seperti dari Olivia Marine Raffles, istri dari Thomas Stamford Raffles. Lalu ada makam dari Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia.
sekolah kedokteran untuk pribumi yang kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Indonesia. Lalu ada Avi Michaels, seorang letnan jenderal dalam tentara Hindia Belanda. Lalu ada J.H.R. Kohler, seorang komandan militer Belanda yang gugur dalam Perang Aceh pada tahun 1873. Ada juga Miss Ribut, seorang tokoh teater terkenal dari awal abad ke-20. Museum Prasasti juga dikenal karena arsitektur dan seni makam bergaya Eropa. Selain terdapat koleksi patung, di sini juga terdapat kereta pengangkut jenazah pada zaman dahulu. Terdapat prasasti MGR Jacob Stel dan terdapat menara Johann Jacob Perry. Dengan patung-patung dan ukiran yang merefleksikan seni rupa makam kolonial. Selain sebagai tempat untuk mengenang sejarah, museum ini menawarkan kawasan tentang budaya, sejarah sosial, dan seni pemakaman di Indonesia pada masa lampau.